Mary berbeda dengan wanita penghibur lainnya. Ia sudah menjadi wanita penghibur sejak muda. Hingga usianya mencapai puluhan lebih, ia tetap menjadi seorang wanita penghibur. Di saat kebanyakan orang tua lebih sering berada di rumah, menghabiskan masa tuanya menimang cucu, tapi nenek satu ini terus mengitari jalan Yokohama dan berharap mendapat pelanggan. Dengan make up ala geisha dan kulit keriput, Mary banyak mendapat tatapan tidak menyenangkan dari orang-orang sekitar. Mereka tidak suka dan jijik kepada Mary. Awal cerita menyedihkannya adalah ketika Perang Dunia Kedua mencapai puncak. Pada saat itu, tahun 1945, Mary baru berusia 20 tahun dan berparas sangat cantik. Dia bahkan bisa berbahasa Inggris, bermain musik, dan tulisan tangannya sangat indah. Namun saat Jepang dikalahkan oleh pihak sekutu dan terjadi kerusuhan besar, ayah Mary meninggal dalam kerusuhan. Adiknya menerima seluruh kekayaan keluarga. Mary dengan sedih hati memutuskan kabur dari rumah. Pada saat itu usianya 24. Dia seorang diri mencari pekerjaan, tapi tidak pernah mendapatkannya. Kerusuhan besar masih terjadi, perang masih berlanjut. Keadaan negara-negara di dunia, termasuk Jepang, sangat tidak stabil. Banyak orang yang tidak jelas nasibnya dan kelaparan. Hingga suatu hari di koran dia melihat iklan pekerjaan. Di sana dijelaskan bahwa ada sebuah klub asing sedang mencari pegawai wanita berumur 18-25 tahun. Mereka akan diberi tempat tinggal, makanan, pakaian, serta gaji yang tinggi. Mary yang hidup di jalanan pun langsung pergi mendaftar dan berhasil mengalahkan ribuan pesaing. Dia memanfaatkan kecantikan dan kemampuan bahasanya dengan baik, tapi dirinya tidak pernah tahu bahwa sebenarnya yang maksud klub asing tersebut merupakan para tentara sekutu yang ada di Jepang, sedangkan pegawai wanita berumur 18-25 tahun sebagai pemuas nafsu mereka belaka. Aki Bachchan pernah merasakan bagaimana rasa menjadi wanita penghibur karena ditipu? Mungkin tidak, tapi nenek satu ini pernah di masa mudanya. Lebih mengenaskan lagi nasib Mary pada tahun 1946 ketika klub asing tersebut akhirnya bubar. Para pegawai wanita ini dibuang ke jalanan tanpa mendapat bayaran sepeser pun. Tapi karena Mary berbakat, ia terlibat cinta dengan salah satu tentara sekutu. Tidak lama setelahnya, Perang Korea dimulai. Kekasihnya kini harus dikirim ke tempat lain. Mary berjanji untuk terus menunggu kedatangannya di jalanan Yokohama. Ia bilang, ini adalah satu-satunya tempat di Jepang di mana mereka bisa bertemu lagi. Yang menarik dari Mary adalah, meski semua pelanggan telah dipuaskan olehnya, apapun keinginan pelanggan itu, tapi ada satu syarat yang tidak boleh dilakukan para tamu atas kendali diri Mary. Tidak boleh menciumnya. Dia bilang, aku memang menjual diri, tapi tidak dengan hati. Sampai saat ini Mary yang menua dan renta terus berada di jalanan Yokohama. Karena dia adalah seorang wanita penghibur, Mary dikucilkan di tengah masyarakat. Banyak toko-toko yang tidak mengizinkannya masuk. Dia bahkan sempat ditangkap oleh polisi, alasannya karena mengganggu kenyamanan kota. Dia pula sering diusir kasar dari kafe, restoran, swalayan, sampai salon rambut. Lagi-lagi karena alasan yang sama, mengganggu kenyamanan, meski Mary bisa membayar semua yang dipesannya. Hebatnya, Mary tidak marah. Ia menjawab usiran dengan tenang dan ikhlas. Pernah suatu kali Mary ditraktir minum teh oleh seorang nyonya kaya, tapi Mary malah membentak wanita itu. Ia berkata, kamu siapa? Aku tidak kenal kamu. Pergilah, hingga membuat wanita tersebut bergegas pulang sambil menangis. Dia melaporkan hal tersebut kepada suaminya. Alih-alih mendukung niat baik sang suami, malah marah karena istrinya mengajak wanita penghibur minum dan itu menjadi prasangka buruk oleh orang sekitar. Mary melakukan hal yang benar. Ia menjaga kehormatan wanita baik hati tersebut. Waktu terus berjalan, Mary bertemu dengan seorang pria penghibur. Pria ini adalah seorang gay yang melayani tamu-tamu gay lainnya, sekaligus penyanyi di sebuah bar miliknya bernama Black Cat. Karena ibu dari pria ini juga adalah seorang wanita penghibur dan seluruh anggota keluarganya dahulu cuma hidup dari penghasilan sang ibu, maka ia menyayangi Mary.
Melihat Mary, ia selalu teringat akan ibunya, merasa harus menolong Mary supaya bisa membalas jasa sang ibu. Mary diundang seminggu sekali ke Black Cat untuk makan dan mengobrol, bahkan naik pentas bersama menghibur para tamu yang datang. Ia sudah menganggap Mary sebagai ibunya sendiri, hingga pada tahun 1995, Mary mendadak hilang dengan meninggalkan sepucuk surat. Belakangan ini pria tersebut terkena kanker. Ia juga takut kucing kesayangannya tidak ada yang merawat. Saat itulah ia menerima surat kalau Mary ingin kembali ke Yokohama. Ternyata selama ini Mary ada di rumah jompo di kampungnya. Pria ini langsung pergi bertemu dengannya. Kini Mary sudah menghapus riasannya yang menemaninya puluhan tahun. Pria ini bahkan sempat menyanyikan lagu di rumah jompo tersebut, tapi Mary sudah sama seperti nenek-nenek biasa yang duduk di bawah pentas penonton pertunjukan. Setelah pria ini selesai pertunjukan, Mary menyalaminya dan berkata akan bersama terus sampai 100 tahun. Namun sayang, tidak lama kemudian pria ini meninggal. Tahun 2005, Mary yang berusia 83 tahun juga meninggal dunia. Sampai napas terakhirnya, ia tidak juga bertemu dengan tentara Amerika itu. Hingga film dokumenter ini mencuat ke permukaan Jepang. Orang-orang di Yokohama mulai menyesal. Mary adalah contoh titik lemah paling nyata untuk kota Yokohama. Penolakan menjadi wanita penghibur untuk memenuhi kebutuhan hidup penuh jiwa sosial yang tinggi adalah hal yang tidak terlupakan dari kota tua itu. Kini Mary telah pergi meninggalkan jalanan Yokohama, tempatnya menunggu sang kekasih untuk selama-lamanya. Tapi namanya tidak. Puisi dan drama tentangnya bahkan selalu dipentaskan di berbagai belahan dunia.